itu sudah luar biasa. Artinya seperti ini, apa yang sudah kita yakini sebagai sebuah budaya positif itu tidak terus dihilangkan seperti itu, tidak, tetapi ini akan ditambah supaya lebih positif lagi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru ataupun dalam kita membimbing siswa ataupun kita berkolaborasi dengan sesama guru. Untuk 5 posisi kontrol ini ada dilihat dari guru, karena kita tadi sudah belajar dengan Bu Dini apa itu hukuman, apa itu motivasi, apa itu restitusi. Saya tidak membahas itu, tetapi lebih ke guru memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa saja? Adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Tentunya kalau guru sebagai penghukum ini, marilah kita introspeksi diri. Artinya kita berkaca, saya termasuk posisi kontrol yang mana nanti. Bagaimana seorang penghukum itu atau guru sebagai penghukum itu, guru akan berbuat seperti ini. Mungkin matanya melotot, mungkin menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, berkata-kata kasar. Itu yang dilakukan oleh seorang guru sebagai penghukum. Apa dampaknya kalau kita menjadi seorang penghukum? Anak itu merasa sakit hati. Sakit hati, nek dilokke sakit hati. Mungkin saat itu kita berikan hukuman, dia nurut. Tapi setelah dia duduk, dia bisa mengancam, dia bisa dendam kepada kita. Ini seringkali terjadi ya. Ada kasus, delok ya, nanti di luar ya, gitu ya, nanti di luar ya, senggel ya, gitu. Guru ini tidak senggel malah. Itu karena mungkin sikap kita sebagai seorang guru itu mungkin cenderung menyakiti hati anak. Mungkin ini sengaja atau tidak sengaja pernah kita lakukan. Kemudian hasilnya anak menjadi seorang pemberontak, menyalahkan orang lain, kemudian suka berbohong. Ini kalau kita menjadi seorang yang penghukum. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya bahwa dia ada guru itu kadang-kadang tidak dihargai di situ karena dia takut untuk dihukum. Dia takut untuk melakukan sebuah kesalahan, sehingga dia belajar tidak menyenangkan lagi, tidak bahagia lagi, tetapi di bawah tekanan karena dia takut. Ada beberapa guru kita yang mungkin seperti itu, bahkan tidak mengerjakan tugas itu, keluar kamu, sudah tidak usah ikut pelajaran saya, gitu. Biasanya seperti itu. Tuh posisi penghukum ini saya menirukan ya, di sini tidak ada di sini. Kemudian murid berkualitas yang murid itu akan berkata kata-kata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Saya sudah baik juga nanti dimarahin lagi. Di sini nggak ada yang marah-marah, baik semua. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan mengalami kesalahan, mengulangi terus. Gitu. Kadang-kadang dia anak-anak itu juga rindu untuk dimarahi. Anak-anak tertentu tapi tidak semuanya ini. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru. Biasanya guru itu akan berbuat seperti ini. Biasanya saya pun seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu anak itu belajar itu seperti ini. Ayo dan digarap tugasnya. Kan wis tak dawuhi. Saake aku, saake sithik karo gurumu itu, gitu ya. Sehingga murid itu merasa bersalah sekali. Dan dia menjadi seorang yang nantinya karakternya itu karakter negatif, cenderung gagal dia sebagai, karena merasa bersalah itu tadi. Nah ini, kemudian guru
juga bisa mengatakan seperti ini, aku kecewa loh, kamu tidak belajar, padahal kan harus didahului disuruh belajar gitu ya Bu Bre. Itu ini biasanya kecewa ini saya gitu. Ini adalah posisi kita sebagai seorang guru yang ini merasa bersalah ya. Memang itu seringkali memang kita lakukan secara tidak sadar. Saya pun seperti itu. Ayo nggak sinau, engkau nek buyuni lo kontrol gitu ya. Anak-anak jadi, wah iya ya, saya harus baik gitu ya buyuni ya. Kemudian hasilnya adalah akan menyembunyikan, menyangkal rasa berbohong itu. Kemudian pada dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi tidak banyak berperan di situ. Murid akan berkata, maafkan saya Bu, karena saya sudah membuat kecewa. Maafkan saya Bu, saya akan lebih baik lagi. Seperti itu, sehingga membuat ada rasa gagal di dalam siswa, di dalam diri siswa itu sebagai karakter negatif yang disimpan. Kemudian dampaknya pada murid akan dia merasa rendah diri. Itu kalau gurunya seorang pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah ini paling penak ini yang biasanya bolonyaki nih, seperti Pak Taufan itu, wah muridnya banyak itu. Kemudian Pak Yudi itu karena pendekatannya pendekatan sebagai teman, sehingga guru akan berbuat dengan kata-kata yang menyenangkan, riang, gembira, suasananya seperti itu. Ayolah cepat-cepat, ayo nanti garap tugasnya gitu. Tetapi dengan kata-kata yang lebih dekat dengan bahasa mereka, sehingga hampir jarak antara guru dengan siswa itu tidak banyak celahnya. Kemudian hasilnya ketergantungan, anak itu menjadi ketergantungan. Jadi kulino didikte gitu, cepat-cepat dilakukan gitu. Kemudian pengennya diperhatikan, riang gembira, anak itu seperti itu. Cenderung nyantai-nyantai, alah gak apa-apa, santai Pak Taufan adek gitu ya. Biasanya anak-anak seperti itu. Dia paling dia bilang, ayo anak gage gak apa-apa, telat-telat lah tak tompo tugasnya, paling seperti itu. Nah ini pendekatan sebagai teman, dia lebih rileks, lebih santai. Kemudian saya pikir Bapak dan Ibu teman saya ternyata begitu. Nah ini mungkin murid akan ada kata-kata seperti itu sebagai keywordnya. Kalau dia seperti itu, berarti pendekatan kita sebagai teman. Kemudian dampak pada murid adalah lemah, cenderung tidak mandiri dan sangat tergantung. Itu posisi yang ketiga. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau, guru berbuat seperti ini, menghitung dan mengukur. Wes absen, poinmu wes 5 gitu ya. Dihitung, berarti nek poinmu 10, terganjal ini kamu nanti. Nggak naik kelas ini nanti gitu ya Bu ya. Kemarin itu bahkan kita sepakati Pak Sulis itu. Dan kalau pemantau itu ya cenderung dia hanya memperhatikan saja, kemudian sesuai dengan aturan-aturan, poin-poin yang diberikan atau yang disepakati oleh sekolah atau menjadi peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Kemarin yang sudah kita praktekkan itu adalah mengkonversi alfa karena masa pandemi banyak yang tidak masuk Bu Yuni. Nah ini berarti posisi kita sebagai pemantau ini. Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila ditawari. Bila diawasi dia akan menyesuaikan diri. Nah ini agak sedikit merepotkan memang, jadi lebih kepada aturan-aturan, poin-poin seperti itu. Kemudian pada dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia yang berkualitas itu. Jadi ada poin-poin, ada target, dan seterusnya. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Gitu. Kalau dapat bintang banyak ya dia rajin, kalau dia tidak dapat bintang ya dia tidak. Tapi fungsinya pemantau dia hanya mengawasi saja. Kemudian berapa hukuman yang harus saya berapa halaman yang harus saya tulis seperti Bu Dini tadi bilang. Kemudian dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Yang tadi sudah kita pahami di pembelajaran yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai kontrol. Di situ diajari menghargai diri sendiri. Jadi
menguatkan atau menggugah supaya anak itu punya kesadaran internal katanya gitu. Jadi ada kalimat-kalimat pemantik di sini yang diberikan oleh seorang manajer atau seorang guru yang bertindak sebagai manajer untuk menggali, misalnya apakah sebuah hukuman itu diberikan kan pasti ada alasan gitu ya. Dia melakukan seperti itu, misalnya anak terlambat atau tidak pakai sepatunya delele coklat karena keburu-buru misalnya. Itu kalau posisi kita sebagai manajer, kita nggak boleh harus ada kata-kata pemantik. Jadi anak tidak langsung kenapa sepatumu coklat sisa ini tidak seperti itu, tetapi ada kata-kata pemantik. Kata-kata pemantiknya yang bisa membuat anak itu berpikir. Contohnya, mengapa kamu pakai sepatu coklat? Nanti dia akan menjelaskan, karena saya terburu-buru Bu, tadi bangunnya kesiangan, misalnya seperti itu. Kemudian kalau bangunnya kesiangan, tahu nggak aturan masuk sekolah jam berapa? Dia akan menjawab, tahu Bu, jam 7. Besok lagi ada nggak yang mengingatkan kamu supaya bangunnya lebih pagi? Nah, lebih menggali kepada apa penyebab sepatu itu tidak berwarna hitam, tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalimat-kalimat pemantik ini akan membangun anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya tanpa adanya hukuman, tanpa adanya bintang, tanpa adanya ketergantungan. Dan ini biasanya seorang manajer itu menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang lebih tegas, kemudian dengan ramah, kemudian dengan halus seperti itu, supaya ada kesadaran, membangun kesadaran murid untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran yang sudah dibuat di sekolah. Demikian, saya tidak akan panjang lebar. Jadi pada 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang paling top untuk kita lakukan yang mana nih? Manajer ya, karena bisa membangun anak supaya membentuk suatu konstruksi bagaimana dia berpikir menghadapi masalahnya, menyelesaikan masalahnya, sehingga dia bisa menjadi seorang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Nah, ini tanpa menyakiti, tanpa ada dendam, kita selesaikan semua permasalahan itu dengan baik-baik. Nanti untuk kalimat-kalimatnya, bagaimana caranya, nanti Bu Amin akan melanjutkan pada bagaimana teknik segitiga restitusi. Sedikit Pak, yang slide yang berikutnya. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, berarti saya ini adalah membuat orang merasa bersalah. Berarti saya tipe guru yang kedua tadi. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, dasar salah, terus saya harus diajari salah, terus saya berarti itu penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah menjadi kriteria seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi kita bila sebagai penghukum. Jadi paling ideal kita menjadi seorang manajer untuk membantu anak menuju pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya dalam belajar. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan dengan langkah-langkah segitiga restitusi oleh Ibu Amin Suleka. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang segitiga restitusi. Tadi untuk segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, baik itu budaya positif, keyakinan kelas maupun posisi kontrol. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini dikemukakan oleh pakar pendidikan yaitu Diane Goosen berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Ya, jadi pada posisi manajer ini biasanya seorang guru
ini untuk mengatasi masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Lalu apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi nanti dengan segitiga restitusi diharapkan anak nanti dalam apabila melakukan kesalahan dia secara sadar memperbaiki kesalahannya dan melakukan perbaikan untuk kesalahan-kesalahan tadi itu berdasarkan motivasi intrinsik, jadi bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah segitiga restitusi? Langkahnya ada 3 Bapak Ibu, sehingga kalau dihubungkan seperti segitiga. Nah, ini ada 3. Yang pertama ini menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Langsung aja Bapak Ibu kita pada langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas ya. Jadi tujuan menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Jadi pada langkah menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi untuk pada langkah pertama ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, pada saat anak ini berada pada identitas gagal atau melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh mengkritik murid, tidak boleh menjudge murid bahwa kamu itu salah secara langsung, itu tidak boleh. Ini saya contohkan misalnya ya Bu ya, saya sebagai wali kelas mendapatkan laporan dari Bu Dewi misalnya, Bu Dewi tadi wali anaknya jenengan itu loh, dia itu pada saat jam saya malah mengerjakan jam biologi karena takut dihukum oleh Bu Amin. Nah, berarti ini Bu Amin di mata murid sudah posisi penghukum ini ya, ditakuti mungkin. Padahal saya tidak pernah ditakuti. Nah, terus mendengar itu saya tidak boleh, saya manggil, sudah muka saya menyebalkan gitu ya, lihat langsung muak gitu. Terus ada apa itu kesan, wah kakak murid datang pasti ini saya mau diterkam Bu Amin, ini mau dimakan Bu Amin, harimau itu Bu Amin. Nggak boleh seperti. Terus kita bilang ini, hei Habib, kamu tadi pas pelajarannya Bu Dewi apa yang kamu lakukan? Ayo jawab, nggak usah takut ya, tapi nggak usah takut, tapi saya sudah menakutkan. Oh, saya tadi itu belum mengerjakan PR biologi. Terus saya bilang, nah itu salah apa betul? Salah Bu, biasanya gitu. Gak boleh seperti itu sudah menyakiti Bu Dewi itu. Lain kali jangan diulangi ya. Gak boleh seperti itu Bapak Ibu, karena itu nanti akan membuat anak justru down ya. Jadi kita arah dulu, kita stabilkan identitas dulu ya. Jadi misalnya Bu Guru Bu Amin ini membuat kata-kata yang lembut, ini saya buat lembut ya Bu, dan ramah ya Bu. Kalau kurang lembut ya dianggap lembut aja gitu. Misalnya gini, tadi ada kesalahan, saya manggil Habib, Habib, kamu tadi pas jam matematika kamu melakukan apa Habib? Kita ramah aja Bu, tidak usah ada kesan menakutkan gitu. Dia pasti jawab, iya Bu, tadi saya mengerjakan PR biologi, takut dimarahin Bu Amin, pasti gitu anaknya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari sini, kemudian kita lanjutkan lagi, biar anak itu tidak merasa tertekan, dan dia itu tidak merasa, oh aku salah sekali, itu tidak merasa seperti itu. Terus gini, enggak apa-apa sih Bib, misalnya gitu, berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contoh-contoh perkataannya ya Bu ya, ini hanya contoh saja, banyak yang lainnya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita itu buat anak itu biar tidak terlalu salah terus, biar tidak terlalu terpuruk. Nah seperti itu Bu, langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya ini dilanjutkan dengan validasi kebutuhan ya. Bapak Ibu, pada dasarnya setiap orang, baik kita ataupun murid, melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, pasti mempunyai tujuan. Nah tujuannya itu biasanya berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah kebutuhan hidupnya, nah apa saja itu kebutuhan hidup? Tadi sudah disampaikan belum ya Bu ya? Kebutuhan hidup yaitu power, yaitu penguasaan atau kekuatan, kemudian freedom itu kebebasan, kemudian love and belonging, kasih sayang dan merasa diterima, kemudian fun, bahagia, dan survival. Ini kebutuhan untuk hidup seperti makan. Kemudian untuk validasi kebutuhan ini, kata-kata yang dikatakan biasanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian bisa lagi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian setelah itu, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kata-katanya seperti ini Bu, karena prosesnya itu adalah tadi tukaran ya, berkelahi. Jadi dia memukul, kemudian memaki. Jadi kata-katanya untuk validasi sebutan seperti ini. Kemudian saya lanjut lagi Bapak Ibu. Langkah yang ketiga, ini biar cepat Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, pada saat proses menanyakan keyakinan ini, anak akan melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi setelah perilaku telah divalidasi, kemudian identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Jadi pada saat proses menanyakan keyakinan ini, diharap nanti anak itu menyadari kesalahannya sendiri, kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu adalah motivasi intrinsik, sehingga kalau motivasi itu motivasi intrinsik akan membuat apa yang dilakukan anak itu menjadi suatu kebiasaan dan menjadi karakter dari siswa tersebut. Nah ini contoh kata-katanya ya Bu ya, ini contoh kata-katanya. Ini berarti dari proses yang mukul-memukul tadi. Setelah tadi divalidasi, terus guru berkata begini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini tanya pada murid. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa itu? Seperti apa sih? Kemudian apa kira-kira usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Terus biasanya kapan kamu akan melakukan mulai memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu Bapak Ibu. Karena waktunya sudah jam 4, itu saja yang saya sampaikan. Saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya pahami. Nanti seandainya belum jelas, silakan Bapak Ibu boleh mundut perso sama Bu Hiti sama Bu Dini yang lebih senior dan lebih
paham. Saya itu betul-betul di guru penggerak ini paling kadar sendiri, paling kadar sendiri baik tugasnya dan yang lainnya. Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak cepat saja nih, karena waktunya sudah menunjukkan detik-detik injury time menuju jam pulang. Di sini saya akan menyampaikan memahami 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Pak Idris. Nah, sebelumnya kita akan ice breaking dulu sebentar saja. Nah, di sini kita akan menyebutkan nama-nama makanan atau minuman dengan melanjutkan huruf yang terakhir. Ya. Contoh misalkan pecel, terus nanti huruf belakangnya apa? L. Berarti disambungkan dengan lele, gitu ya. Kita mulai dari Bu Yuni dulu ya. Biar gak ngantuk. Oke. Ya, menyebutkan makanan atau minuman nanti biar dilanjutkan Bapak Ibu guru huruf belakangnya dengan nama makanan dan minuman. Monggo Bu Yuni. Susu kopi. Susu kopi berarti belakangnya I. Kita lanjut ke Pak Joko. Pak Joko, iwak peyek. Lanjut ke Bu Legi, K berarti Ibu. Kopi. Lanjut lagi ke I lagi Bu Murti. I. Ibu Pite. K. Bu Endang. Apa Bu? Keripik. Apa Bu? Kuluk P berarti ya. Bu Fitri P apa Bu? Makanan atau minuman Bu? K. Bu Amin K apa Bu Amin? Kolak. K lagi. Kita lanjutkan ke Bu Fris K lagi Bu. Kerupuk. Bu Widya makanan dan minuman. Hah? Endok itu mateni G atau K? G. Oke, lanjut ke Bu Lestari. G Bu. G Bu G. Apa Bu? Gedang goreng. Terakhir Pak Yudi G Pak. Gudeg G. Tepuk tangan untuk kita semuanya biar tidak ngantuk. G. Pak lanjut. Nah, dari ice breaking tadi kita juga akan kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu adanya bertahan hidup. Kemudian yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. 4 kesenangan dan kebebasan. Kita sudah mempraktekkan barusan ini saja. Ya. Di situ ada bertahan hidup. Lanjut Pak. Ini untuk ilustrasi saja. Setiap manusia bahkan makhluk hidup di dunia pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan karena kita dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita nonton film bersama keluarga karena butuh kesenangan. Kita belajar karena butuh menjadi terampil. Kemudian kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan hidup. Lanjut Pak Idris. Nah, ini bertahan hidup salah satunya adalah makan, minum, sehat, merasa aman merupakan beberapa contoh dari kehidupan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makan, olahraga untuk memberikan perlindungan, survive di sini gitu. Karena tanpa itu kita tidak akan bertahan hidup. Yang selanjutnya Pak Idris, adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima untuk kebutuhan diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya kebutuhan rasa diterima, dicintai, berbagi, dan bekerja sama. Di kelas kita juga butuh ya saling kasih sayang,
kita menyayangi siswa, siswa juga menyayangi kita, apalagi yang jomblo-jomblo, bapak ibu guru yang jomblo ini butuh kasih sayang. Kasih sayangnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang tidak membeda-bedakan antara siswa yang berprestasi, siswa yang kurang terampil dan sebagainya, maka kita harus menyamakan itu. Lanjut Pak Idris. Nah, di sini adanya kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya menggambarkan di sini adalah harimau, macan. Dia seekor raja hutan di situ karena dia ketika ingin didengarkan, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Semua kita akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang paling kecil adalah pemimpin di keluarga kita sendiri. Maka di kelas pun juga ada yang namanya struktur organisasi, ada ketua kelas, dan organisasi dan struktur pengurus yang lainnya. Monggo Pak Idris lanjut. Nah, di sini adanya kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Seperti tadi yang saya sampaikan saat ice breaking, Bapak Ibu guru tentu berpikir sesuatu hal-hal yang baru yang belum pernah ada. Nah, mungkin bisa berkaitan dengan jawaban-jawaban yang selanjutnya. Mungkin menggunakan jawaban yang susah agar selanjutnya guru yang selanjutnya tidak bisa menjawab. Nah, itu contoh-contoh merupakan hal yang baru, inovatif. Ya, inovatif di sini menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah ada. Contohnya saja sekarang eranya era digital. Anak-anak, saya yakin anak-anak sungguh sangat luar biasa perkembangannya karena dengan adanya sosial media, terus adanya tutorial melalui YouTube dan sebagainya. Kita kadang saya sendiri sebagai guru di kelas kadang kalah dengan anak-anak seperti cara dalam pelajaran saya berpameran dengan cara digital. Itu anak sudah kadang mahir dengan adanya tutorial-tutorial aplikasi-aplikasi yang baru yang menurut saya masih asing. Lanjut Pak Idris. Nah, di sini adanya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan keruan, tantangan dan pembelajaran bermakna. Bermain sambil belajar. Sama nggih? Konotasinya artinya bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Bahasa Indonesia pripun? Sama nggih? Belajar, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Fokusnya lebih menarik bermain sambil belajar karena di dalam suatu permainan di situ akan ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah permainan tersebut. Mungkin dari gotong royongnya, dari elemen profil pelajar Pancasila di situ pasti ada. Monggo Pak. Nah, di sini kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan. Ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan dulu. Misalnya ketika ada anak yang sering mengejek temannya, kita bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika siswa menjawab senang saja Pak, lantas kita tahu ia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak anak-anak penuhi, kita bisa membimbing mereka memperbaiki perilakunya melalui restitusi yang akan dilanjutkan oleh teman CGP selanjutnya, Bu Amin dan Bu Heti. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pantun di sini. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Di Pesdis tadi sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Blora dan Bapak Ibu sekalian yang masih semangat di siang hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, menyambung dari presentasi dari Ibu Rina, Bu Eri, dan juga Bu Dini. Nah, konsep-konsep tadi itu selalu ada berkesinambungan atau selalu berselaras, dan dari hukuman dan juga pemberian reward tadi menyambung kepada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Biasanya kan di sekolah ada yang namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, bahkan juga ada peraturan untuk guru sendiri. Tadi Ibu Didi sudah menyampaikan bahwa biasanya peraturan itu diciptakan untuk dilanggar, atau gimana Bapak Ibu ya? Nah, itu yang sering saya dengarkan juga pada murid-murid, sering menyampaikan bahwa kan peraturan itu untuk dilanggar Pak, yang membuat peraturan juga untuk dilanggar. Nah, mari kita perlahan-lahan untuk mengubah mindset tersebut dengan menjadikan peraturan sebagai keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya? Itu kan biasanya sebagai peraturan yang diterbitkan oleh polisi, kemudian jika melanggar akan mendapatkan sanksi tilang gitu. Juga mengapa kita memiliki peraturan 3M saat pandemi ini, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Begitu juga dengan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun datang ke sekolah. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sebenarnya untuk peraturan itu adalah lingkup kecil dari bentuk keyakinan kelas, sehingga akan terbentuk suatu lingkungan yang positif di suatu kelas. Cakupan lebih besarnya yaitu sekolah, dan juga akan menjadikan suatu budaya positif di suatu kelas maupun di sekolah. Nah, berikut ini ada perbandingan antara dua jenis kesepakatan ini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di bagian kiri itu ada kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Yang satunya lagi kesempatan kelasnya memiliki poin-poin. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu semuanya, di antara dua jenis kesepakatan tersebut, manakah yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Bagaimana Bu Pre? Yang kiri. Alasannya mengapa Bu Pre? Bisa tertib. Bisa tertib. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari Bu Pre. Terima kasih Bu Pre. Untuk yang lainnya mungkin ada yang dari dua bentuk kesepakatan kelas itu, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang kiri atau yang kanan? Yang putih Bu Dini? Alasannya apa Bu Dini? Saling menyayangi itu lebih apa namanya luas untuk kesepakatan kelas. Saling ya. Nah, begini Bapak Ibu, dari dua kesepakatan kelas tersebut, untuk menjadi suatu keyakinan kelas harus ada keyakinan di antara guru dan murid. Jadinya untuk yang lebih tepatnya itu yang merupakan keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan atau yang putih, yaitu kesempatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, sehingga di dalam kelas tersebut tidak ada lagi yang namanya bullying, kemudian tadi seperti hukuman, kemudian juga diganti dengan restitusi, dan di situ dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa, kami guru dan siswa saling menyayangi. Ada bisa juga dibuat menjadi lebih bertingkat lagi, guru dan siswa sepakat untuk tidak menggunakan HP selama jam pembelajaran misalnya. Nah, disitulah yang merupakan keyakinan kelas, karena disepakati oleh dua elemen, yaitu guru dan murid. Mungkin seperti itu. Mohon nanti misalnya ada kesalahan saya diingatkan kembali, dikoreksi. Selanjutnya Bu Rina,
Dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada secara materi ada tabel T dan Y, bukan Bu TY ya, tapi tabel T dan Y. Yaitu ada untuk hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jangan membuat kesepakatan misalnya itu dilarang mengambil yang bukan miliknya misalnya itu, tapi meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, itu menjadi keyakinan. Kemudian juga saat untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, sehingga tidak perlu dengan cara aktif mengikuti pembelajaran, tapi sudah menjadi keyakinan bahwa hal tersebut suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan saat pembelajaran di kelas misalnya. Dan juga untuk diterima dan dimiliki, bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain, sehingga akan terbentuk suatu hal yang positif di dalam kelas tersebut. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y ini, seperti contohnya ada untuk yang hormat itu terdengar, yuk saya bantu gitu. Nah, gitu kan suatu orang yang berbicara itu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, tolong, permisi, itu merupakan bentuk-bentuk keyakinan dan juga kesopanan yang bisa disampaikan oleh orang jika memerlukan sesuatu ataupun mau menawarkan sesuatu. Bentuk-bentuk yang terdengar itu akan terlihat seperti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Dan berperilakunya itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang kerja dan postur tubuh yang tenang. Nah, bentuk hormat itu contohnya itu datang tepat waktu, tanpa itu kan seperti bentuk kesepakatan kelas tadi. Tapi di situ juga bisa diyakini bahwa murid dan guru itu saling datang tepat waktu, sehingga pembelajaran bisa juga dilaksanakan sesuai waktunya. Dan tidak tambah seperti sering hadir terlambat itu. Bisa contoh-contohnya yang Bapak Ibu sering dilakukan dalam kelas tersebut. Berikutnya Bu Rina. Seperti untuk peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, untuk perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas itu kita buat bentuk suatu tanggung jawab, sehingga masing-masing anak itu sudah otomatis merasa tanggung jawab dan mengembalikan buku ke tempatnya. Tidak perlu dituliskan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu sudah menjadi kewajibannya untuk mengembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, selalu bentuk positifnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain dan berkomitmen untuk datang tepat waktu itu. Dilarang melakukan kekerasan. Pada peraturan kita ganti dengan keyakinan kelas, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain itu jauh lebih penting daripada bentuk peraturan yang sudah itu. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelasnya itu adalah tentang kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan itu otomatis kita sudah mindset siswa itu sudah terbentuk, yaitu dengan menjauhi narkoba, rokok, miras, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bergantian atau menunggu giliran untuk sesuatu hal itu dalam keyakinan kelas akan diganti dengan menghormati orang lain dan bersabar. Untuk menggunakan masker itu juga kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga merupakan bentuk keyakinan kelas, yaitu keselamatan. Perubahan pada modul ini, penambahan materinya bisa untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan untuk menghukum seperti yang dijelaskan Bu Dini, kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini sudah dijelaskan tadi. Lanjut Bu Dini. Seperti ini juga dijelaskan oleh Bu Dini tadi untuk dihukum oleh penghargaan dan sudah sangat jelas. Selanjutnya, nah ini seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Dini contoh tadi, seperti mencatat 100 kali, ini ternyata jawabannya di sini Bu Dini.
Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Seperti juga murid diminta push up 15 kali, termasuk hukuman, kecuali dalam hal pembelajaran olahraga yang sebelumnya sudah melakukan pemanasan, misal lari 2 kali dan juga push up. Nah, itu bukan suatu hukuman tapi konsekuensi dari keterlambatan tadi. Kemudian juga yang konsekuensinya bagaimana? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan kan ada anak yang melakukan pelanggaran, misal mencoret-coret bukunya. Nah, konsekuensinya bagaimana terhadap anak tersebut? Itu berarti menggantikan. Nah, nanti ini dijelaskan lebih lengkap pada restitusi, segitiga restitusi. Ada juga membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggung pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Selanjutnya Bu Rina. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti yang dijelaskan Bu Dini tadi. Untuk konsekuensinya itu sesuatu itu harus terjadi tanpa ada kata menyakitkan. Kemudian membuat anak fisik maupun hati itu untuk jangka waktu yang lama, itu konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada anak membenci kedisiplinan dan sebagainya, itu bisa Bapak Ibu lebih menguasainya dan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Dini tadi. Selanjutnya Bu, ini tadi juga sudah tentang identitas tunggal dan karena memang babnya itu saling berkaitan sehingga tidak jauh beda dengan hukuman tadi dan juga nanti dijelaskan pada restitusi. Demikian dari saya, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangani anak-anak seperti itu, coba kita praktekkan ini, kita tawarkan seperti ini. Sekedar sharing saja, ketika saya masuk CGP itu saya tidak tahu sama sekali, cuma naluri saya ingin nolongin anak, tapi cara-cara saya ada yang pas, ada yang tidak pas. Nah, yang tidak pas ini mulai saya kurangi, ya, kemudian cari yang pas. Kemarin saya ngajar di kelas 12 IPS 1, mengeluh terus. Capek ya Bu Lina, capek. Tapi ketika sekarang kita tahu seperti ini, cuma saya tertawa saja, tapi anak-anak malah terkondisi. Intinya Bapak Ibu, seperti ke ajaran dari Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu bahagia dan selamat. Bahagia dan selamat, makanya tidak ada naik kelas, yang naik kelas yang tidak ada kriteria yang harus kamu naik kelas, tidak. Nah, seperti itu yang kemarin kita dengarkan dari narasumber dari Demak atau Gerobokan itu, itu sebenarnya intinya di sini, nyatanya di sini. Monggo Bapak Ibu, mari kita semuanya dengan hati terbuka, pikiran terbuka, kita harus move on untuk membuat disiplin positif, karena tempat sekolah ini adalah sawah kita, ladang kita. Jadi membuat tempat kita menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk anak-anak belajar. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila saya ada tutur kata saya yang salah, tutur kata saya yang tidak sengaja menyakiti hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi, marilah kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, untuk selalu mengutamakan anak-anak kita di dalam sekolah ini menjadi sekolah yang aman dan nyaman, membuat mereka bahagia dan terus belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya meneruskan apa yang tadi telah dibahas oleh Bu Rina dengan Bu Eriana tentang hukuman. Di awal dulu Bu Rina. Ya.
Tadi masih dengan budaya positif nih Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini tadi ada 6 bagian yang kita akan sampaikan kesemuanya di sini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar untuk bisa memahami, monggo Bapak Ibu bisa dibuka platform Merdeka Mengajar. Itu di pelatihan mandiri ada yang paling bawah, disiplin positif. Ya, di paling bawah tadi karena saya juga membuka-buka di situ, ternyata yang paling bawah itu ada disiplin positif. Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Kalau untuk mendalami materi ini, kami hanya menyampaikan yang penting-penting di sini. Ya, kalau kita jabarkan semua tidak mungkin, karena ini 2 minggu kami belajar tentang budaya positif ini 2 minggu dengan aksi nyatanya lebih daripada itu. Bapak Ibu, untuk budaya positif nanti kita tujuannya adalah untuk merdeka belajar, kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iriana. Lanjut. Atas. Ya. Hukuman tadi hukum ya sudah ini. Jadi tujuannya sebagai seorang pendidik tadi ini sudah disampaikan Bu Eliana tentang nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu supaya ditanamkan oleh Bapak Ibu kepada anak-anak supaya motivasi intrinsiknya itu keluar semua dari anak-anak ya. Jadi bukan karena Bapak Ibu guru yang memaksakan ada peraturan, ada tata tertib, tetapi itu tidak lama. Anak-anak tidak akan apa namanya, ada satu istilah, ada peraturan pasti untuk dilanggar. Nah, itu yang sering anak-anak ada di dalam pikiran anak-anak. Nah, lanjut Bu. Ya, tadi dari motivasi oleh dosen dari Bu Eriana. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya. Jadi tidak dengan adanya hukuman atau imbalan atau penghargaan untuk dari orang lain, itu yang ekstrinsik. Lanjut Bu Lina. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Seorang bapak guru matematika, mohon maaf ini yang matematika aja. Ini namanya Iva, ya. Pak gurunya namanya Pak Seno. Jadi Iva kurang menguasai pelajaran matematika, termasuk saya dulu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Ini mungkin dialami Bu Suci, Bu Ico, ya. Jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya yang terselip di atas Bapak Ibu ada 2. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Mengapa? Mungkin saya bisa dibantu untuk menjawab ini. Mengapa? Kalau perasaan panjenengan sebagai kita menempatkan diri sebagai Pak Seno atau sebagai Iva? Nah, ini sebagai Iva. Mengapa? Anda setuju dengan tidak? Apakah Anda setuju? Pak Idris bagaimana? Tidak setuju. Kalau sebagai murid, pasti murid tersebut akan merasa malu, kemudian juga takut dengan Pak Seno dan teman-temannya. Oke, Pak Idris. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Tapi nanti beda dengan anak-anak yang tanda kutip begitu, itu beda lagi Bapak Ibu. Tapi pada umumnya anak-anak yang tidak tingkat
kendablekannya tidak maksimal, ini tentunya akan malu Bapak Ibu. Dan menurut Anda, apakah tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini kita mengenal adanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti saya akan jabarkan lebih lanjut. Lanjut Bu. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi dan hukuman beda. Ada satu lagi adalah restitusi. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi berdasarkan teori Goosen, Bapak Ibu. Nah, ini nanti jelas di belakang restitusi akan kita jelaskan. Lanjut. Ya. Nah, kata disiplin tanpa tambahan positif, ya, di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Ya, identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Ya, anak ada dua pilihan, gagal atau sukses. Ya, gagal atau sukses. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, berarti hukuman tidak direkomendasikan. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini perbedaannya Bapak Ibu. Ya, kalau di nanti platform guru mengajar Merdeka Mengajar itu ada. Jadi hukuman di situ dijadikan identitas gagal, sedangkan yang kolom yang sebelah kanan itu identitas sukses. Ya, jadi hukuman salah satu contohnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, yang bawah-bawah. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan harus terjadi pada anak-anak kita. Tapi disiplin itu yang tadi saya atur, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia ada kata-kata menyakitkan. Nah, kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kata yang kita garis bawahi adalah pilihan. Yang restitusi itu pilihan. Nah, kalau konsekuensi harusnya terjadi, tapi kalau hukuman menyakitkan, ditambahi menyakitkan tadi. Dan seterusnya. Jadi termasuk tidak nyaman untuk murid. Kalau identitas gagal hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang itu merasa tidak nyaman. Bahkan ada tadi teori dendam pada gurunya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek itu yang konsekuensi, sedangkan yang restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan yang untuk murid itu dengan kesadaran intrinsiknya tadi. Ini singkat kata begitu. Yang bawah ini banyak sekali. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau di platform Merdeka Mengajar, nanti Bapak Ibu bisa, ini kasusnya seperti ini, apakah masuk mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lanjut Bu. Nah, intinya Bapak Ibu, ini disimpulkan bagaimana bandingan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi itu arah dari gurunya. Ya. Hukuman bersifat satu arah nih, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman saja. Pokoknya pasrah lah, pokoknya mau diapakan Pak, ya, mau diapakan Bu, lah itu hukuman yang memaksa, ya, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ada baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Ya, jadi kata-kata itu lebih mendalam dan tidak akan bisa dilupakan oleh anak. Ternyata begitu Bapak Ibu. Konsekuensi, sedangkan konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu biasanya ada dituangkan di dalam tata tertib sekolah. Oke. Kemudian ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ini bisa didetek ya. Bapak Ibu boleh menjawabnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kasusnya seperti ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Salah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi ketika dia terlambat di sekolah diberi ini 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Menyakitkan? Iya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Yakin gitu Bapak Ibu? Centang. Centangnya hijau dan centangnya merah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau konsekuensi itu biasanya setimpal Bapak Ibu. Dia terlambat tapi disuruh lari 10 kali mengelilingi lapangan. Itu menyakitkan tidak? Ya, karena mengelilingi lapangan. Beda ketika ya pelajarannya Pak Prayit, ada anak terlambat, kemudian disuruh lari karena tadi pemanasannya lari, dia kan belum lari nih. Nah, ya dia suruh lari, ayo lari kamu terlambat 10 menit. Nah, lari itu bukan hukuman, tapi termasuk konsekuensi. Karena di dalam mata pelajarannya larinya beda, konteksnya beda. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini antara hukuman dengan konsekuensi beda di Bapak Ibu, yang mendisiplinkan dengan yang tadi menyakiti. Lanjut dulu ya. Nih, kasus. Sekarang kita bicara tentang penghargaan. Tadi kalau hukuman, sekarang penghargaan. Tadi Bu Eri bilang bahwa penghargaan itu tidak selalu mendisiplinkan anak. Ya, karena ada dihukum oleh penghargaan. Coba bayangkan, dihukum dengan penghargaan, dikasih penghargaan kok seperti dihukum. Ini ada kasusnya Bapak Ibu. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Nah, singkat kata ini Bu Anas memberikan satu penghargaan untuk anak yang tertib. Dengan apa? Dengan dikasih bintang. Tapi ketika Bu Anas tidak masuk, kemudian digantikan oleh guru lain, dan anak-anak itu ribut lagi, tidak mau tertib lagi. Nah, ternyata hukuman atau penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya tidak efektif. Ya, jadi kalau saya bilang ojo dadi mental kuliah gitu. Kalau mental kuliah itu kalau mau kerja kalau dibayar kan gitu. Nah, ini kasarnya begitu Bapak Ibu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Lanjut saja Bu. Nah, ya. Sebelumnya ya. Penghargaan pengaruh jangka pendek, jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Ya. Jadi setiap kali kalau kita anak-anak kita mau siapa yang mau menjawab, saya beri 100.000. Itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Atau saya beri bintang ini, tidak bisa. Karena apa? Itu anak-anak kan terdorong, kalau tidak ada penghargaan itu mereka akan diam. Ya, mereka akan
Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ya, penghargaan merusak hubungan tadi. Kalau tidak dikasih penghargaan, atau anak kadang iri, wah itu dikasih coklat oleh gurunya, tapi dia tidak, itu kan merasa iri, sehingga dia rasa iri ini membuat dengan temannya tidak baik. Ternyata seperti itu. Monggo silakan Bu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset Bapak Ibu. Ternyata ketika ada kelompok yang dikasih penghargaan dan kelompok yang tidak, itu ternyata anak yang tidak dikasih penghargaan itu lebih tepat menjawab daripada anak yang dikasih penghargaan. Ini riset. Jadi ada penelitian. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, betul. Kalau dikasih reward kadang-kadang menurun kualitasnya. Ya, anak-anak terus nanti tidak dikasih penghargaan, sudah nggak usah melakukan itu. Atau kalau ketika dikasih penghargaan, paling-paling aku yang menang. Gitu. Lanjut Bu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, jadi penghargaan itu juga diidentifikasi sebagai untuk mematikan kreativitas. Kalau tidak dikasih penghargaan berarti tidak kreatif dong. Selanjutnya penghargaan menghukum. Ya, ini saya tertarik dengan kalimat ini. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, termasuk di dalam sistem ranking Bapak Ibu. Ya, seolah-olah yang ranking bawah itu paling bodoh. Dia akan merasakan rendah diri. Ya. Tapi suatu ketika kita tidak pernah tahu bahwa anak yang ranking bawah itu besok lebih sukses bisa jadi. Ya, itu namanya penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dalam diri, intrinsik. Jadi saat seseorang anak untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, itu sebenarnya Bapak itu adalah penghargaan. Jadi proses belajar mereka itu adalah penghargaan. Bukan karena sesuatu, tapi di dalam diri mereka sendiri secara intrinsik bahwa mereka dalam proses belajar itu suatu penghargaan. Coba kalau Bapak Ibu lihat anak-anak yang menjawab soal Bapak Ibu ketika maju di depan bisa menjawab sendiri tanpa adanya penghargaan. Betapa dilihat jenengan mata mereka akan berbinar, lebih berbinar. Dia merasa puas ketika bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, itu adalah penghargaan. Yang terakhir restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum maju ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ditawarkan Bapak Ibu. Intinya itu. Ini tulisannya banyak sekali, tapi intinya Bapak Ibu, kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu lebih parah hukuman ya, dan kemudian kalau konsekuensi itu dari gurunya ada di dalam tata tertib, aturan dan seterusnya, anak harus setimpal. Kalau melanggar ini maka ini adalah hasilnya. Tapi kalau restitusi tidak. Kalau restitusi itu memberi tawaran kepada anak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Amin ya. Praktek segitiga restitusi. Jadi restitusi ini memberi tawaran kepada anak supaya anak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dengan solusi-solusi yang ditawarkan. Boleh Bapak Ibu memberi solusi, tapi biarkan anak yang akan memilih solusi itu. Ya, kemarin itu saya praktekkan beberapa anak mengenal, tapi ya lama Bapak Ibu. Ya, jadi untuk praktek restitusi ini adalah lama banget ya. Jadi perlu proses, apalagi yang karakter anaknya yang sudah sangat kuat ya, apalagi anak SMA kelas 12 Bu Rina ya yang menangani mereka yang ngajar di kelas 12 itu wah luar biasa. Jadi kalau di karakter itu ngerok sini gitu ya, tapi itu yang terjadi ya. Intinya
pentingnya Bapak Ibu di restitusi ini ketika kita memberikan tawaran solusi terhadap anak, ya, tawaran solusi itu pada anak diharapkan bisa memilih dan dengan kesadarannya sendiri melakukan nilai-nilai kebajikannya. Nah, tadi nyambung dengan Bu Eri, nilai-nilai kebajikannya, ya, nilai kebajikan apa yang dia yakini, seperti genggaman tangan, maka itu yang harus dilakukan, dan itu akan sangat panjang dari efeknya bagi anak. Satu saja nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting anak itu menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab mau memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri, bukan atas paksaan Bapak Ibu. Karena atas paksaan Bapak Ibu itu hanya sebentar, besok diulangi lagi, ya. Bapak Ibu guru harus pelayon, harus lari ngejar mereka ketika mereka naik tembok sekolah dan seterusnya, itu seperti itu. Tapi marilah Bapak Ibu, saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk Bapak Ibu. Yang terakhir membuka pidatonya Bu Amin, dan saya dan teman-teman CGP banyak